Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, bertemu kembali di video pembelajaran online untuk mata kuliah analisa laporan keuangan pada pertemuan yang ke-12. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang analisa sumber dan penggunaan modal. Nah, di pertemuan yang ke-12 ini, kita akan membahas tentang analisa sumber dan penggunaan kas. Jadi itu ada kas, ada modal. Itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Nah, sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Nah, kita belajar dulu mengenai bagaimana itu sifat dari laporan sumber dan penggunaan kas. Nah, laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber kas dan penggunaannya. Jadi intinya adalah tujuannya adalah untuk melihat berapa banyak kas kita berubah dan kemana itu perginya kas kita, dan dari mana itu datangnya kas kita. Nah, seperti itu ringkasnya. Laporan sumber dan penggunaan kas sifatnya lebih luas daripada laporan laba rugi, baik berdasarkan cash basis maupun accrual basis. Laporan sumber dan penggunaan kas dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya laporan ini, kita dapat memperkirakan kira-kira berapa kebutuhan kas kita di masa yang akan datang. Jadi tentunya berdasarkan dari laporan-laporan atau data-data historis yang kita punya. Nah, sumber dan penggunaan kas. Yang pertama kita bahas dulu mengenai sumber penerimaan kas perusahaan. Nah, umumnya kas itu datang dari, yang pertama adalah hasil penjualan investasi jangka panjang, hasil penjualan aktiva tetap, baik berwujud maupun tidak berwujud. Nah, ini jadi kalau hasil penjualan berarti itu adalah sumber kas kita. Yang kedua adalah penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Nah, jadi yang kedua adalah dari penjualan saham ya, atau penambahan modal oleh pemilik. Yang ketiga itu adalah pengeluaran tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Lalu yang keempat, adanya penurunan atau pengurangan aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang kelima adalah adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, atau dividen, sumbangan, ataupun hadiah. Jadi ini merupakan sumber-sumber dari penerimaan kas perusahaan. Selanjutnya kita bahas mengenai pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas itu dapat disebabkan oleh yang pertama adalah pembelian saham ataupun surat hutang atau yang lazim disebut dengan obligasi, baik untuk tujuan investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Lalu pembelian aktiva tetap, nah ini juga merupakan pengeluaran kas ya. Yang kedua adalah penarikan kembali saham yang beredar maupun pengambilan kas oleh pemilik. Nah ini jelas akan mengurangi kas kita. Yang ketiga adalah pelunasan atau pembayaran angsuran hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat adalah pembelian barang dagangan secara tunai dan pembayaran biaya operasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah pengeluaran kas untuk membayar dividen. Nah, jadi ini adalah arus kas keluar ya, atau sumber-sumber pengeluaran kas. Jadi ini adalah hal-hal yang menyebabkan kas kita itu berkurang. Nah, kita selanjutnya akan membuat simulasi laporan dari sumber dan penggunaan kas. Nah, ini tujuannya adalah bagi eksternal analis, penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diperbandingkan antara dua periode, serta informasi-informasi yang lain yang mendukung terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Nah, berikut kita lihat datanya ini sama dengan
materi kita pada minggu lalu, yaitu neraca PT Indirasari pada per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018. Nah, kita lihat yang pertama adalah bagian sebelah sini adalah berarti ini adalah aktiva ya. Ini adalah aktiva. Aktiva perusahaan terdiri dari kas 2017 adalah 545.500, 2018 adalah 919.700. Sehingga kalau kita lihat terdapat kenaikan ya, kenaikan sebesar 374.200. Jadi dikurangin tahun 2018 dikurang tahun 2017 dapat angka segini. Lalu ada piutang dagang pada tahun 2017 adalah 1.324.200. Pada tahun 2018 adalah 1.612.800. Nah, ini juga ada kenaikan sebesar 288.600. Lalu ada piutang wesel. Piutang wesel tahun 2017 adalah 500.000, sedangkan 2018 ada 250.000. Berarti ini ada penurunan sebesar 250.000. Lalu ada persediaan tahun 2017 adalah 951.200 dan tahun 2018 adalah 1.056.500. Nah, ini ada kenaikan atau peningkatan sebesar 105.300. Lalu ada persekot biaya 46.000 pada tahun 2017 dan 37.000 pada tahun 2018. Jadi ini ada penurunan sebesar 9.000. Lalu ada tanah nilainya masih tetap 200.000. Lalu ada gedung nilainya 2017 adalah 1.600.000, pada tahun 2018 adalah 2 juta. Nah, ini ada peningkatan nilai gedung sebesar 400.000. Lalu ada alat kantor 700.000 pada tahun 2017 dan 850.000 pada tahun 2018, sehingga terjadi peningkatan alat kantor sebesar 150.000. Nah, kalau kita jumlahkan ini 2017 adalah totalnya 5.826.900 dan tahun 2018 adalah 6.926.000, sedangkan selisihnya adalah 1.059.100. Selanjutnya kita lihat bagian yang pasifanya. Oke, bagian di pasifanya ada itu ada cadangan penyusutan gedung. Pada tahun 2017 ada 225.000 dan pada 2018 ada 261.000. Berarti ini ada peningkatan sebesar 35.500. Lalu ada cadangan penyusutan alat kantor. Pada tahun 2017 sebesar 153.000, 2018 sebesar 201.000. Ini ada peningkatan sebesar 48.000. Lalu ada hutang dagang. Nah, hutang dagang di sini kita lihat ya, 2017 ada 655.000, lalu ada 2018 tinggal 552.200. Berarti ini kita ada hutang dagangnya berkurang. Berarti perusahaan ada melakukan pembayaran hutang dagang sebesar 102.800. Lalu kita lihat hutang wesel juga berkurang ya, mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2017 adalah 150.000 menjadi 125.000 pada tahun 2018. Jadi di sini terdapat pembayaran hutang wesel sebesar 25.000. Lalu hutang gaji, nah hutang gaji di sini meningkat ya, hutang gajinya meningkat, berarti ada gaji yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kita lihat di sini pada tahun 2017 ada 312.000 dan pada tahun 2018 ada 443.500, sehingga ada hutang gaji yang belum dibayarkan oleh perusahaan sebesar 131.500. Lalu ada hutang obligasi berkurang ya, kita lihat dia berkurang. 2017 ada 600.000, 2018 ada 450.000. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa perusahaan sudah melakukan pembayaran kupon obligasi sebesar 150.000. Lalu ada modal saham 2 juta pada tahun 2017 dan menjadi 2.600.000 pada tahun 2018. Di sini ada peningkatan atau penambahan modal saham sebesar 600.000.
Lalu kita lihat laba yang ditahan pada tahun 2017 adalah 1.771.400 dan 2018 adalah 2.293.300, sehingga selisihnya terdapat 521.900. Nah, ini kalau kita jumlahkan totalnya itu 5.826.900 untuk tahun 2017 dan 6.926.000 untuk tahun 2018. Selisih penurunan atau kenaikannya adalah sebesar 1.059.100. Ini kalau kita lihat jumlahnya harus sama dengan yang pasifa aktiva ya. Nah, ini aktiva, kas, piutang dan lain-lain itu jumlahnya sama ya. Cuma dengan jumlah yang di sini. Berarti ini neracanya sudah balance. Selanjutnya kita akan melakukan analisis laporan sumber dan penggunaan kas. Jadi kita melihat itu sumber kas kita datangnya dari mana saja dan penggunaannya untuk apa saja. Jadi jawabannya seperti ini. Jadi yang pertama kita susun dulu laporan sumber penggunaan kas periode bank berakhir pada 31 Desember tahun 2018. Yang pertama dari sumber dulu. Sumber itu adalah berasal dari operasi perusahaan pada tahun 2018. Nah, ini asalnya adalah dari laba bersih. Dari laba bersih itu adalah 521.900. Ini kita lihat di sini tadi. Laba bersih, Ini ya, di sini ya laba yang ditahan di sini. Nah, ini kita ambil angkanya yang di sini 521.900. Oke, selanjutnya ditambah dengan sumber-sumber yang menjadi sumber kas itu adalah penurunan piutang wesel sebesar 250.000. Kita lihat di sini piutang wesel di sini ya turun 250.000. Jadi kita ambil angkanya yang di sini. Lalu penurunan persekot biaya 9.000, kita lihat lagi persekot biaya ada di sini ya. Nah, di sini 9.000 ya. Oke. Lalu ada kenaikan hutang gaji. Nah, ini kenaikan hutang gaji sebesar 131.000. Kita lihat hutang gajinya tadi, ini ya, hutang gajinya naik ya, sebesar 131.500. Lalu sumber kas lagi adalah kenaikan hutang, ini sudah ya. Lalu ada depresiasi aktiva tetap. Ini adalah penyusutan dari nilai aktiva tetap sebesar 83.500. Ini kita lihat di sini. Depresiasi 83.500 ya. Jadi di sini. Bentar. Di sini kita tambahkan ini. Cadangan penyusutan gedung dan cadangan penyusutan alat kantor. Ini kita tambahkan jumlahnya adalah 83.500. Nah, lalu kita jumlahkan ini 250 tambah 9.000 ditambah 131.500 ditambah 83.500 itu jumlahnya adalah 474.000. Lalu kita jumlahkan dengan yang laba bersih. Laba bersih ada 521.900. Nah, maka akan menjadi totalnya adalah 995.900. Ini adalah yang bagian yang pertama itu sumber dari kas. Dari mana kas kita datangnya. Nah, ini sumber dari kas. Lalu kita lihat lagi. Ini baru kerjaan kita baru separuhnya ya. Baru dari ini ya, dari laba bersih dikurangi dengan yang ini. Lalu selanjutnya ini saldonya pindah ke sebelah ya, 995.900 ini pindah ke halaman selanjutnya. Di sini 995.100. Nah, lalu dikurangin dengan kenaikan piutang dagang. Nah, piutang dagangnya di sini pada soal tadi dikatakan naik. Di sini ya, piutang dagang naik ya 286.600. Jadi kita ambil angkanya yang di perubahan ini. Oke. 286.600. Lalu ada kenaikan persediaan. Nah, kenaikan persediaan berarti persediaannya bertambah ya. Kenaikan persediaan di sini 105.300. Oke, 105.300. Oke ya. Nah, ini angkanya ya. Lalu ada penurunan hutang dagang. Kita lihat lagi di neracanya. Penurunan hutang dagang sebesar 288.600. Oke, kita lihat penurunan hutang dagang 102.800. Oh, ini hutang dagang ya, 102.800. Sorry, saya salah lihat. Ini ada di hutang dagang, bukan piutang ya. Hutang dagang. Nah,
Ini 100.02.800 dari sini ya, dari hutang dagang, bukan piutang ya, sorry, tadi saya salah. Melihat yang benar adalah hutang dagang. Nah, ini hutang dagangnya di sini 100.02.800. Lalu kita lanjutkan dengan ada penurunan hutang wesel. Nah, kita lihat di neracanya lagi ada hutang wesel. Hutang wesel, penurunan hutang wesel adalah 25.000. Nah, kita masukkan ke sini. 25.000. Kita tambahkan, kita jumlahkan ini 288.600 ditambah 105.300 ditambah 102.800 ditambah 25.000 itu jumlahnya adalah 521.700. Nah, ini kita kurangkan 995.900 dikurang 521.700 sama dengan 474.200. Oke. Lalu kita ada penjualan modal saham karena tadi modal saham kita bertambah ya. Modal sahamnya bertambah 600.000 dari sini, dari neraca sini ya, kita lihat. Lalu kita masukkan ke sini, modal saham 600.000. Sehingga angkanya menjadi 1074200. Nah, kita lanjutkan laporan ini ke halaman slide berikutnya ya, 1074200. Oke, kita lihat, kita pindah ya. Nah, ini pindahnya 1074200. Lalu kita lihat yang tadi kita sudah bahas kas masuk. Nah, sekarang kas keluar. Kas kita tuh keluar untuk apa saja? Nah, berdasarkan laporan neraca, kasnya ada keluar untuk pembelian gedung, ada pembelian alat kantor, dan ada pembayaran hutang obligasi. Nah, ini kita lihat dari neraca. Ada pembelian gedung, alat kantor, di sini ya. Pembelian gedung, 400.000, lalu ada pembelian alat kantor, 150.000 di sini. Lalu tadi satu lagi, Lalu ada pembayaran hutang obligasi. Kita lihat lagi di neraca. Pembayaran hutang obligasi sebesar 150.000. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, inilah kas kita keluar. Lalu kita tambahkan 400.000, ditambah 150.000, ditambah 150.000, itu hasilnya adalah 700.000. Lalu kita kurangkan dengan yang angka sebelumnya. 1.074.200 dikurangi dengan 700.000. Itu hasilnya adalah 374.200. Nah, kita lihat angka ini, angka 374.200 ini harus sama dengan data yang pada neraca kita yang diperbandingkan tadi. Kita lihat lagi, nah ini dia. Jadi ini datanya harus sama, angkanya harus sama. Kalau angkanya tidak sama, berarti ada kesalahan kita dalam menghitung pemasukan ataupun pengeluaran kas. Jadi kuncinya adalah harus sama angkanya, gitu ya. Oke, materinya sampai di sini sudah selesai pembahasannya. Sekarang rekan-rekan mahasiswa bisa melanjutkan melakukan menjawab latihan soal yang ada di bagian akhir dari slide presentasi. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semua. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.